Coming down the hillside, it's been moving acres by the minute. You can see the smoke right now, all fueled by these strong winds. This is what officials have been worried about and warning about all week. Seperti apa yang terlihat di layar kaca Anda jika kebakaran di Amerika, tepatnya di Los Angeles, di California, kembali muncul lagi. Saat ini kebakaran yang melanda hampir mencapai 8.000 hektar lahan. Kebakaran yang telah ditemukan kembali dengan titik api yang baru sehingga angin kencang yang berhembus pesat membuat situasi semakin memburuk kembali. Kebakaran baru kali ini sekitar berjarak 60 mil atau 64 km sebelah utara pusat kota Los Angeles tiba-tiba terjadi kebakaran baru. Di mana gilanya lagi kebakaran yang muncul kali ini berpotensi lebih besar dari kebakaran di kota Los Angeles sebelumnya. Sekitar ada 50.000 orang yang terpaksa harus mengungsi dari rumahnya setelah kebakaran hutan masih terjadi di lereng bukit dekat Danau Kastai sebelah utara Los Angeles. Kobaran api yang genap lahap lereng perbukitan dan menyebar cepat hingga menghanguskan sekitar 39 km persegi pepohon dan semak belukar hanya dalam waktu 6 jam saja. Dalam situasi ini, pemerintah harus segera mengevakuasi hampir sekitar 50.000 orang dengan cepat. Lantas, apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah yang terjadi dengan Amerika Serikat saat ini? Dan mengapa kebakaran saat ini yang disebut kebakaran Hughes akan lebih dahsyat dari sebelumnya? Sehingga 2 kali mereka mengalami kehancuran bak tertimpa neraka, mari kita simak. Ya, jika kita menyikapi kebakaran yang terjadi di California, titik baru-baru ini terjadi bisa diakibatkan dengan suhu yang panas, namun hal ini justru terbalik dengan California yang memiliki suhu yang relatif dingin. Lihatlah gambar di atas yang mencerminkan suhu di Amerika Serikat sehingga berada pada 1 derajat Celcius hingga 11 derajat Celcius. Namun kebakaran justru seolah-olah tidak mau berhenti di salah satu negara adidaya tersebut. Lihatlah bagaimana peta berikut ini. Ini adalah peta kebakaran yang terjadi di California seperti yang kami ambil dari situs resmi Desert Sun Amerika Serikat. Seperti apa yang terlihat di layar kaca Anda jika kebakaran di bawah itu adalah kebakaran Palisades Fire. Kebakaran yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Dan kebakaran yang baru muncul lagi yakni kebakaran Hughes Fire. Kebakaran Hughes ini terjadi di sekitar 4 mil dari kebakaran Palisades. Dan pada saat pertama kali muncul luas kebakaran ini sudah 50 hektar. Dalam waktu cepat kebakaran itu tengah meluas dari besarnya angin kencang yang membuat api tak kunjung reda dan semakin luas. Sehingga diperkirakan kebakaran ini menghanguskan 500 hektar dalam sejam saja. Ya, kebakaran Hughes ini menjadi kebakaran 2 kali lebih cepat dari kebakaran Palisades, yakni kebakaran yang sebelumnya terjadi di Amerika Serikat kota Los Angeles. Ya, lihatlah bagaimana kebakaran yang terjadi baru-baru ini seperti asap tebal hitam yang menyelimuti area di sekitarnya. Banyak masyarakat di sana yang menilai jika mereka melakukan evakuasi dengan menggunakan kendaraan. Mereka menyebut jika mereka seolah mereka berkendara di antara neraka. Terdapat banyak asap hitam yang menyelimuti area kobaran api yang muncul dari bawah. Seperti laporan yang dilaporkan oleh wartawan NBCLA, dia sedang meliputi kebakaran yang terjadi ketika masyarakat menjauh dari tempat kebakaran melalui alat transportasi seperti kendaraan mereka dan mengatakan sebagai berikut. It looked like just a cloud, but as you got closer, it looked like you were driving into hell. Honestly, black cloud above and fire, red fire coming up from below. It was down the hillside. It's been moving acres by the minute. You can see the smoke right now, all fueled by these strong winds. This is what officials have been worried about and warning about. Ya, menurut data dari Calvira, bahwa Badan Pemadam Kebakaran Negara bagian California, jika kebakaran itu diperkirakan mencapai 50 hektar saat pertama kali dilaporkan pada pukul 11. Dan pagi setempat pada pukul 2 dini hari api cepat menyebar ke lebih dari 500 hektar pada pukul 12 siang. Keadaan masih belum terkendali saat pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api yang begitu besar dan cepat menyebar.
Sehingga kebakaran tersebut menjadi kejadian terbaru yang menghantam kawasan terluas Los Angeles setelah serangkaian kebakaran mulai melanda kota terbesar kedua di Amerika itu pada 7 Januari yang lalu. Kebakaran pertama yakni kebakaran Palisades telah menghancurkan komunitas pesisir kelas atas di Pacific Palisades. Sementara kebakaran besar lainnya yakni kebakaran Eaton telah melanda sebagian besar kota kaki bukit Altadena. Kobaran api yang cepat meluas sehingga kebakaran ini disebut dengan kebakaran nuklir yang terjadi dan tak terkendali. Ini adalah masalah besar bagi Amerika Serikat, yang sebelumnya telah mengalami kebakaran besar di Palisades dan juga Eaton yang saat ini masih terjadi, dan telah menghancurkan kota di Los Angeles, California pada awal bulan ini. Ya, seperti apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, jika kebakaran awal terjadi pada tanggal 7 Januari yang bertempat di kota Los Angeles, Palisades, Amerika Serikat, merupakan kebakaran yang terjadi paling besar dan membuat sejarah di Amerika Serikat. Belasan ribu bangunan hancur, dan ratusan orang telah diungsikan, serta diinformasikan sebanyak 11 orang tewas akibat kebakaran Palisades ini. Untuk kali ini kebakaran yang muncul pertama kali yakni di Palisades telah terkendali, yang itu artinya api sudah tidak muncul kembali dan bisa diperkirakan api telah padam dan telah diatasi. Sekarang malah muncul lagi kebakaran di Hughes. Kebakaran yang terjadi pada 22 Januari kemarin menimbulkan potensi kebakaran yang sangat signifikan. Menurut yang terjadi, kebakaran ini kebakaran bom nuklir. Seperti layaknya angin yang menghembus kencang dan membuat api semakin membesar sehingga sulit untuk dipadamkan. Hal ini seperti bom kebakaran nuklir yang terjadi di Amerika Serikat. Kondisi Hughes yang kebanyakan dataran kering berpotensi menimbulkan kebakaran yang terus meluas dan diperkirakan ini akan menjadi kebakaran 2 kali lipat pada saat yang terjadi di Los Angeles kemarin. Coming down the hillside, it's been moving acres by the minute. You can see the smoke right now, all fueled by these strong winds. This is what officials have been worried about and warning about all week. And it looked like just a cloud, but as you got closer, it looked like you were driving into hell, honestly. Black cloud above and red fire coming up from below. It was... Ya, dengan apa yang telah kami bicarakan sebelumnya, jika kebakaran ini sangat sulit untuk dihentikan. Di mana saat ini sendiri ribuan tugas telah dipanggil untuk memadamkan kobaran api, agar penghentian penyebaran api dapat diatasi secepat mungkin. Pesawat-pesawat canggih milik Amerika Serikat pun telah dikerahkan untuk membantu proses pemadaman tersebut. Tapi tunggu, area kering yang mudah terbakar itu akan sangat sulit untuk dihentikan. Jelas ini bagaikan neraka dari kuasa Allah yang maha besar yang segala pun bisa saja terjadi, dan mungkin ini ada kaitannya dengan Amerika yang mendukung Israel untuk menindas rakyat Palestina. Wallahu a'lam. Ya, saat ini orang pun sudah mulai melakukan evakuasi, dan seluruh petugas berusaha dengan keras untuk memadamkan api dengan alat-alat canggih milik Amerika Serikat, seperti memotong pergerakan api untuk tidak meluas ke area yang lain. Dengan sejauh ini Hughes menjadi kebakaran yang sulit untuk dikendalikan. Dan kebakaran Hughes ini membuat kita sadar bahwa apapun bisa terjadi. Betapa rapuhnya alam di tengah perubahan iklim beserta ulah manusia itu sendiri. Dan dengan kecepatan penyebaran yang sangat luar biasa disertai hembusan angin yang kencang membuat kebakaran ini menjadi ancaman yang nyata bagi wilayah Amerika. Ini adalah simbol yang harus dihadapi dan menjadi tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat dalam mengatasi bencana alam yang terjadi. Dari segi korban jiwa maupun dari kerugian ekonomi, hingga 22 Januari 2025 kebakaran di Los Angeles ini telah menyebabkan setidaknya 28 orang meninggal dunia. Dengan lebih dari ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi akibat kebakaran yang meluas. Jika bicara mengungsi, sontak hal ini mengingatkan kita kepada warga Palestina. Namun apakah ini ada hubungannya? Wallahu a'lam. Sementara bicara dengan kerugian ekonomi, banyak yang memilih jika Amerika Serikat memiliki kerugian sekitar 130 miliar US dollar atau sekitar 220 ribu triliun rupiah. Jadi apakah ini disebut dengan kebakaran nuklir? Lanjutkan di kolom komentar ya.